Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad salli ala Muhammad wa ali Muhammad warzuqna wa walidayna wa azwajana wa auladana wa dzurriyyatina min ba'dina hubba Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dzalik wa amitna ala dzalik wahsyurna fi zumrati man ahabba Muhammada wa ala Muhammad ma'a Muhammadin wa alihi ya karim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat iman, serta nikmat wilayah, yang itu merupakan poin terpenting, nikmat yang paling penting dan yang patut kita syukuri. Karena nikmat yang tidak disyukuri itu akan menjadi penghalang bagi kita untuk bisa sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, sholawat beserta salam minallah tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga sucinya. Mereka adalah manusia-manusia misdaq dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mereka adalah hadiyul ummah, adalah pemberi petunjuk umat. Ketiga kalinya di sini kita akan membahas berkenaan dengan materi ke-13 yang judulnya adalah kedudukan sahabat dalam riwayat. Ketika kita berbicara berkaitan dengan sahabat, maka di situ kita telah memasuki satu tema yang sangat dahsyat di dalam, yaitu tema ini menjadi perdebatan di antara mutakalimin, di antara ulama-ulama tarikh dan lain-lain. Karena di dalamnya banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat dan sangat miris terkadang itu. Riwayat-riwayat banyak menjelaskan tentang mereka yang seharusnya mereka itu menyertai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dari satu sisi mereka malah ingin membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita ambil contoh ketika Nabi akan melakukan perang Tabuk. Ketika Nabi melakukan peperangan Tabuk, Nabi menyuruh para sahabatnya untuk ikut semua. Dan beliau hanya meninggalkan Ali bin Abi Thalib di Madinah. Oleh karena itu, riwayat hadis manzilah adalah riwayat yang sangat populer, yaitu ya Ali anta minni bi manzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di la yanbaghi an adhaba illa wa anta khalifah. Hanya saja hal tersebut disalahgunakan oleh sahabat. Sebagian sahabat tidak mau ikut Nabi. Yang ikut Nabi pun mereka ketika pulang dari peperangan
Itu karena peperangan tidak terjadi lalu pulanglah Nabi. Nah, di situ Nabi diteror oleh sekelompok orang, yang mana sekelompok orang ini meneror Nabi, ingin menjatuhi onta Nabi itu dari atas, menakut-nakutin agar onta Nabi ketika berada di perbukitan itu melemparkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke jurang akibat takut yang dibuat oleh mereka, dan Nabi meninggal dalam kondisi itu. Sehingga di dalam kitab Sahih Muslim Nabi sendiri mengatakan fi ashabi isna asyara munafiqan. Di tengah-tengah sahabatku ada 13 orang, ada 12 orang munafik. Ini sebagai gambaran bahwasannya ketika kita memasuki pembahasan atau tema berkaitan dengan sahabat, maka di dalamnya banyak hal-hal yang bisa kita temukan, dan itu malah terkadang membuat hati kita kurang enak. Akan tetapi karena kita membahas dari segi ilmiah, maka yang kita kedepankan adalah data dan fakta, maka hal tersebut tidaklah masalah. Karena sahabat Nabi yang dipandang sebagai manusia terhormat, sebagai manusia yang tidak bisa ditembus dengan hukum, karena konsep adalah sahabat, seluruh sahabat itu adil, tetapi pada faktanya tidak sesuai dengan klaim tersebut. Bahkan mereka terkadang melawan dan menentang apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukan sahabat dalam riwayat, sahabat adalah orang yang hidup dan berdampingan langsung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu sebentar maupun lama. Tema berkenaan dengan sahabat selalu memancing perdebatan, khususnya dalam masalah definisi sahabat, keadilan serta sahabat dalam riwayat. Nah, mengenai definisi sahabat sendiri itu masih terjadi ikhtilaf. Jadi setiap ulama mendefinisikan sahabat itu sesuai dengan pandangannya sendiri. Ketika ulama usul fiqih menjelaskan tentang sahabat, maka dia memiliki pandangan sendiri mengenai sahabat. Ketika ulama sejarah mendefinisikan sahabat, maka dia memiliki definisi sendiri. Begitupun keadilan sahabat. Keadilan sahabat pun di situ adalah sangat banyak sekali perdebatan berkenaan dengan tema keadilan sahabat. Semisal Imam Fakhrul Razi memiliki pandangan yang sendiri dan lain-lain. Artinya berkenaan dengan sahabat itu adalah tema yang sangat penting dari satu sisi, dan dari satu sisi juga tema ini memancing perdebatan yang sangat khusus di dalamnya. Yaitu kalau kita tidak bisa menyikapinya dengan benar, maka akan terjadi chaos. Lalu ketika kita melihat bahwasannya kita ingin membahas sahabat, tema sahabat ini dari dua arah, dari dua sisi. Yang pertama dari dua madhab terkenal, yaitu perbedaan mendasar antara sahabat menurut Sunni dan Syiah. Sekarang kita sedang membandingkan dalam pandangan ahli sunnah seperti apakah sahabat itu, dan dalam pandangan Syiah sahabat itu seperti apa. Sahabat menurut Syiah adalah orang-orang pada umumnya, yaitu seperti manusia biasa pada umumnya, yang diantara mereka ada yang mukmin, ada as-sabiqunal awwalun, ada yang munafik, yaitu seperti ayat-ayat mimman haulakum, itu ayat surat At-Taubah, dan bahkan murtad sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain, bahwasanya
Nabi mengatakan ashabi, mereka itu adalah sahabat-sahabatku ya Allah. Waktu di kelak di mahsyar, para sahabat dikirim masuk ke neraka. Nabi mengatakan ashabi, ashabi, mereka adalah sahabatku. Lalu terdengarlah kata-kata, terdengarlah suara, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kau tidak mengetahui apa yang telah terjadi sepeninggalmu. Innahum irtaddu, mereka murtad sepeninggalmu dan mereka kembali kepada jahiliyah. Nah, artinya apa? Menurut pandangan Syiah, sahabat pada umumnya, sahabat itu seperti orang pada umumnya, yaitu di antara mereka ada yang mukmin as-sabiqunal awwalun, sebagian mereka juga ada yang munafik, bahkan di antara mereka juga ada yang murtad. Yaitu apa? Kembali kepada jahiliyah sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menurut ahli sunnah, mereka adalah orang-orang yang adil dan riwayatnya dapat diterima sebagai landasan dalam beragama. Sedangkan ahli sunnah mengatakan bahwasanya kullu sahabat udul, setiap sahabat atau semua sahabat itu adil dan riwayat mereka bisa dijadikan landasan dalam beragama. Oleh karena itu, menurut ahli sunnah, sahabat adalah orang-orang istimewa yang mereka bersama dengan Nabi. Kebersamaan ini menjadikan mereka istimewa dan seluruh sahabat itu adil. Konsep ini bisa kita diskusikan pada kesempatan lain. Yaitu apa? Apakah memang idolatus sahabat, keadilan sahabat itu sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan riwayat dan ayat yang ada, atau bertolak belakang dengan itu? Itu nanti bisa kita diskusikan. Yang kedua, mengkritik perbuatan sahabat sah-sah saja dalam pandangan Syiah, karena mereka bukan orang yang maksud. Jadi mengkritik sahabat, mengkritik keburukan sahabat, menjelaskan keburukan sahabat itu adalah hal yang biasa karena mereka bukanlah orang yang maksum. Sedangkan kita mengkritik para nabi, mengkritik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perbuatannya, padahal mereka adalah orang-orang yang maksum, orang-orang yang dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita biasa saja. Tapi giliran kita mengkritik sahabat, orang akan menuduh yang aneh-aneh. Menuduh pembenci sahabat lah, menuduh ini Rafidah lah, menuduh ini. Padahal mengkritik perbuatan sahabat itu sesuatu yang biasa. Kenapa? Karena sahabat manusia biasa, bukan seorang maksum. Dan agama pun tidak melarang kita mengkritik perbuatan sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu bukanlah masdar utama, bukanlah manba, bukanlah sumber utama dalam beragama. Mereka hanyalah orang yang menukil, orang yang membawa riwayat itu, tetapi mereka bukanlah sumber itu sendiri. Menurut ahli sunnah, sahabat semua berada pada satu tingkatan dalam masalah keadilan dan ijtihad. Yaitu seluruh sahabat boleh berijtihad, seluruh sahabat itu adil dalam pandangan ahli sunnah. Sedangkan Syiah membedakan mereka sesuai kedudukan, baik dari kacamata Al-Quran, riwayat maupun catatan sejarah. Sedangkan Syiah tidak. Dia membedakan sahabat, memberikan kehormatan kepada sahabat, penghormatan kepada sahabat itu berdasarkan tingkatan masing-masing. Oleh karena itu, dalam pandangan Syiah, kalau seandainya mereka menghormati Ahlul Bait Nabi pada tingkatan pertama, itu bukan tanpa alasan, karena mereka memiliki landasan atau fondasi berupa Al-Quran, riwayat dan catatan sejarah yang kuat, sehingga harus menghormati mereka Ahlul Bait itu pada tahapan pertama. Kemudian menghormati Salman Al-Farisi, menghormati Abu Zar Al-Ghifari, menghormati Miqdad, Ammar bin Yasir dan lain-lain pada tahapan ini, itu karena ada riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang fadail atau keutamaan mereka. Bahkan secara ketika kita teliti secara catatan
sejarah, mereka adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang selalu berada di barisan terdepan dalam menyebarkan agama Islam dan dalam menyebarkan keadilan, serta mereka selalu atau mereka selalu membela perjuangan Ahlul Bait ini dan perjuangan anak cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, sahabat dalam pandangan Ahlussunnah merupakan bagian dari sumber hukum agama. Sebagian mengatakan bahwasannya sahabat adalah merupakan ijtihadus sahabah, yaitu ijtihadnya para sahabat itu merupakan hukum, yaitu salah satu hukum yang bisa dijadikan rujukan dalam beragama. Sedangkan Syiah tidak menerima konsep tersebut karena hal tersebut tidak sejalan dengan nas-nas yang ada. Kalau ahli sunnah memiliki konsep bahwasanya sahabat itu menjadi salah satu manba atau sumber utama yang dijadikan rujukan dalam beragama, Syiah pun menjadikan rujukan para imam-imam mereka yang sudah tepat, yang disesuaikan dengan ayat dan riwayat itu, bahwasannya imam-imam mereka pun dijadikan sumber utama. Oleh karena itu, apabila dalam ahli sunnah mereka lebih ke sahabat, menjadikan rujukan yaitu sahabat sebagai sumber utama dalam hukum, tapi Syiah menjadikan imam-imam mereka sebagai sumber rujukan hukum. Tentunya karena hal tersebut memiliki dalil yang kuat bahwasanya para imam-imam itu adalah manusia-manusia suci yang tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran, sebagaimana mafad atau poin utama yang terkandung dalam hadis saqalain inni tariku fikumut taqalain kitab Allah wa ahla bait, atau kitab Allah wa itrati ahla baiti. Lanjut, kita definisi sahabat secara bahasa. Nah, kita sekarang membahas definisi sahabat. Definisi sahabat secara bahasa, yaitu sahabat secara bahasa bermakna membersamai, yaitu mendampingi dan berinteraksi langsung. Kebanyakan ulama secara umum mendefinisikan sahabat sebagai orang-orang yang mengenal Nabi, mempercayai ajarannya dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu sebagaimana di dalam kitab Al-Isabah. Sa'id bin Al-Musayyab berkata, sahabat Nabi adalah mereka yang pernah hidup bersama Nabi setidaknya selama setahun dan turut serta dalam beberapa peperangan. Nah, ini Sa'id Al-Musayyib, dia lebih menekankan lagi poin yang lain, yaitu sahabat adalah mereka yang pernah hidup bersama Nabi setidaknya 1 tahun dan turut serta dalam beberapa peperangan. Artinya mensyaratkan dua hal ini. Tidak hanya bertemu dengan Nabi dalam satu waktu, tetapi dia juga harus hidup bersama Nabi, selalu hidup bersama Nabi, paling tidaknya 1 tahun, kemudian juga mensyaratkan peperangan, yaitu harus ikut peperangan bersama dengan Nabi. Lalu kita masuk pada pembahasan ini, yaitu sahabat dalam pandangan riwayat. Menurut berbagai riwayat yang bertebaran dalam kitab-kitab ahli sunnah maupun Syiah, sahabat memiliki beberapa tingkatan dan pembagian. Pembagian ini berdasarkan berbagai riwayat yang ada. Antara lain, yang pertama, riwayat yang menjelaskan di antara sahabat-sahabat Nabi terdapat golongan munafik. Nah, di sini banyak sekali riwayat-riwayat, bahkan ayat dari Al-Quran yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah bersabda, misal di dalam kitab Sahih Muslim, fi ashabi isna asyara munafiqan, di tengah-tengah sahabatku ada 12 orang munafik. Atau di dalam ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 101, di sana juga dijelaskan bahwasanya di antara orang-orang yang hidup di sekitar Nabi itu banyak orang-orang yang munafik, bahkan kemunafikan mereka sudah sampai pada level tertinggi. Kemudian yang kedua, riwayat yang menjelaskan kesalehan serta kesetiaan dan ketinggian maqam, kedudukan sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam sebagai riwayat
Bahkan sahabat-sahabat yang seperti ini dinyatakan istaqatil jannah ila salasin, yaitu jannah atau surga itu rindu terhadap 3 orang. Yang pertama ila aliyin wa ammar wa salma. Nah, kepada mereka surga itu rindu kepada orang-orang ini, yaitu kepada Ali, kepada Ammar, kepada Salma. Artinya mereka adalah orang-orang khusus, yaitu sahabat-sahabat khusus yang berjuang di jalan Allah dengan benar-benar dan mereka meraih maqam atau kedudukan tertinggi di sisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, riwayat yang menjelaskan di antara mereka terkadang terjatuh kemudian bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Artinya di antara mereka ada orang-orang yang levelnya biasa, yang mereka terkadang salah, berbuat salah, terkadang tobat dan lain-lain. Oleh karena itu, yang ketiga ini mereka mencampur adukan, kalau bahasa Al-Qur'annya mereka mencampur adukan antara kebaikan dan kebatilan. Nah, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Ini mungkin paham ya. Jadi kita akan membahas kriteria sahabat itu dalam 3 bagian. Yaitu apa? 3 bagian yang menceritakan tentang bagaimana sahabat itu sebenarnya. Yang pertama pada level pertama, sahabat pada riwayat-riwayat dan ayat yang menceritakan bahwasanya sahabat itu adalah sebagian sahabat adalah munafik. Riwayat-riwayat yang menceritakan kemunafikan perasaan. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan beberapa hadis, di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sahabatku ada 12 orang munafik. Di ashabi isna asyara munafik. Di antara mereka ada 8 orang yang tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang. Artinya gini, 8 di antaranya yaitu di antara mereka ada 8 orang yang tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Artinya 8 orang ini tidak akan pernah masuk surga. Ketika Nabi mengatakan sampai unta masuk ke lubang jarum, ini artinya apa? Sampai pada tingkatan di mana mustahil itu terjadi. Jadi mustahil orang ini akan masuk surga. Ini Nabi di dalam kitab Sahih Muslim sebagaimana diyakini oleh Ahli Sunnah bahwasanya 2 sahih, yaitu 2 kitab sahih yang di dalamnya semuanya sahih, yaitu pertama Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim ini dinyatakan sendiri bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari peperangan Tabuk, di tengah jalan ada orang yang melempari batu unta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi dijatuhkan dari unta itu, dan ketika kaget unta yang ditunggangi oleh Nabi itu, maka dengan sendirinya unta itu akan melemparkan Nabi ke jurang dan orang-orang akan berkata, ternyata Nabi mengalami kecelakaan, unta Nabi melemparkan Nabi ke jurang. Nah, misi mereka ingin membunuh Nabi seperti itu, yaitu agar Nabi dilemparkan ke jurang oleh unta itu, dan mereka akan mengatakan ke publik, ke tengah-tengah orang, tengah-tengah manusia, bahwasanya Nabi telah terbunuh dilemparkan oleh untanya. Akan tetapi misi jahat mereka itu telah diketahui oleh Nabi, yaitu berkat dari wahyu. Oleh karena itu, di saat seperti itu, orang-orang yang ingin membunuh itu karena tidak melihat bahwasanya mereka tidak sukses dalam menjalankan misi mereka, mereka lari dan tinggal kuda-kuda mereka. Sehingga orang-orang yang bersama Nabi itu ketika naik ke atas melihat kuda-kuda mereka dan mengenali siapa di antara 12 orang itu yang ingin membunuh Nabi. Tentunya mereka bukan orang-orang yang tidak terkenal dan tidak populer di antara sahabat. Bahkan mereka populer di antara sahabat. Kenapa? Karena sahabat yang bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat kuda-kuda mereka, orang itu bisa mengenali siapa orang-orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Oleh karena itu Nabi Muhammad mengatakan fi ashabi isna asyara munafiqan. Di tengah-tengah sahabatku ada 12 orang munafik dan 8 diantaranya mereka tidak akan pernah masuk surga. Mereka mustahil untuk masuk surga. Riwayat ini tentunya selaras dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kemunafikan di tengah-tengah sahabat. Sebagaimana dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan di antara orang-orang Badui yang tinggal di sekitarmu itu, yaitu orang-orang Badui. Orang-orang Badui adalah orang yang tinggal di Sohroh, di gurun pasir itu secara nomaden, mereka berpindah-pindah. Ada orang munafik, yaitu ada di antara orang-orang Badui itu ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah ada juga orang yang munafik, bahkan mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Yang tinggal di Madinah itu sendiri banyak di antara mereka orang-orang yang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahui. Ayat ini secara jelas menggambarkan bahwasannya di tengah-tengah sahabat itu ada orang-orang, sahabat-sahabat yang munafik, sahabat-sahabat yang mereka adalah orang-orang yang ingin menusuk dari belakang. Bahkan mereka siap untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tipe sahabat yang kedua adalah sahabat yang mulia dan soleh. Sebagian sahabat Nabi dalam berbagai riwayat mendapatkan pujian. Bahkan mereka adalah orang-orang yang dirindukan surga. Dalam kitab Mustadrak al-Sahihain, Hakim Naisaburi meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga rindu terhadap 3 orang. Ya, ishtaqatil jannah ila salasin, yaitu surga rindu terhadap 3 orang, Ali wa Ammar wa Salman. Pada Ali, Ammar dan Salman. Imam At-Tirmidzi juga di dalam kitabnya juga meriwayatkan bahwasannya innal jannah latashtaqu ila salasin, bahwasanya surga itu amat rindu terhadap 3 orang, ila aliyin wa Ammar wa Salman. Nah, ini adalah tingkatan yang kedua. Kalau kita tadi katakan bahwasanya sahabat yang pertama, golongan pertama adalah mereka golongan munafik. Golongan yang kedua adalah golongan yang soleh atau yang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun, yang mereka adalah orang-orang yang berada di garis terdepan, baik dalam keislaman mereka, baik dalam amaliyah mereka orang-orang yang terdepan. Ada yang ketiga, yaitu golongan sahabat yang mencampur adukkan kebaikan dan keburukan. Artinya sahabat yang berada pada level seperti manusia biasa lah ya. Yaitu yang mereka, sebagian dari sahabat adalah orang-orang yang ketika melakukan kesalahan kemudian bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tentunya mereka adalah golongan yang mencampur adukkan kebaikan dan keburukan sebagaimana misdak dari ayat surah At-Taubah. Yaitu level yang ketiga atau pembagian yang ketiga, mereka itu adalah golongan manusia-manusia biasa yang akan salah, kemudian mereka bertobat, kemudian kembali lagi ke jalan Allah. Kenapa? Karena mereka bukanlah orang-orang as-sabiqunal awwalun, juga mereka bukanlah orang-orang yang orang-orang yang memang orang-orang, bukan juga orang munafik, tetapi mereka adalah orang-orang yang terkadang kepleset, ibaratnya orang-orang yang kadang terjatuh dalam jurang kesalahan. Oleh karena itu pada level yang ketiga ini mereka dikenal dengan manusia biasa yang kadang melakukan salah dan kadang melakukan benar. Oleh karena itu secara garis besar sahabat dalam riwayat bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama adalah orang-orang munafik,
Bahkan ayat Al-Quran ketika mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Hujurat kata inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Di sini jelas bahwasanya sahabat itu adalah dalam ayat ini salah satu sahabat disebut seorang fasik. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa antipati terhadap orang yang mengkritik sahabat. Kenapa? Karena secara riwayat dan ayat kita mengetahui bahwasanya sahabat itu layaknya manusia biasa, yang mereka juga memiliki berbagai macam aib, dan sah-sah saja ketika kita mengkritik mereka, ketika kita mengadili mereka dalam artian kita ingin mengetahui secara benar kedudukan mereka dalam pandangan Islam, bukan sekedar bon, tapi memang bukan sekedar prasangka saja, tetapi kita ingin mengenali mereka secara benar, maka kajian-kajian seperti ini perlu digalakkan kembali. Yaitu kedudukan sahabat dalam kacamata Islam, dalam kacamata riwayat, itu harus digali dengan benar, sehingga kita bisa menemukan satu kesimpulan yang pasti, satu kesimpulan yang didukung oleh data-data bahwasanya kedudukan sahabat itu tidaklah sama semua. Kalau ahli sunnah meyakini seluruh sahabat itu adil, di sini kita akan mempertanyakan keadilan model apa yang kalian inginkan. Keadilan seperti apa yang kalian katakan? Memang makna adil dalam artian di situ bukan bermakna bahwasanya seluruh sahabat itu melakukan di seluruh hidupnya melakukan kebaikan, enggak. Artinya keadilan itu seperti dijelaskan oleh Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya, sebenarnya keadilan itu yang dimaksud adalah riwayat-riwayat dari para sahabat itu bisa dipakai atau bisa diterima, makbulun, bisa diterima dan dijadikan landasan hukum. Itu saja sebenarnya. Jadi keadilan itu bukan bermakna bahwasanya seluruh sahabat itu adalah baik. Di situ juga dimungkinkan adanya keburukan, akan tetapi yang dimaksud keadilan di sini hanya sebagai dasar bahwasanya kita dalam menukil riwayat itu seseorang itu harus adil. Yang kita nukil riwayatnya, yang kita ambil riwayatnya itu harus seorang yang adil. Kalau seandainya kita katakan bahwasanya sahabat itu telah cacat, sahabat itu memiliki banyak aib dan cacat, bahkan dikatakan munafik, maka kita tidak bisa mengambil riwayat dari mereka. Kenapa? Karena mereka sudah tidak adil. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Jika datang seorang yang fasik, seorang yang tidak baik, mereka tidak adil, maka kalian harus tabayyun, bertanya. Nah, ini seakan-akan memberikan jalan kepada kita bahwasannya makna keadilan sahabat itu adalah seluruh sahabat itu adil, bukan dalam artian seluruh mereka itu adalah orang-orang yang baik, tetapi riwayat-riwayat yang mereka bawa itu makbulun, yaitu bisa diterima dan bisa dijadikan hujah di dalam keyakinan ataupun di dalam pengambilan hukum. Oleh karena itu sebenarnya konsep keadilan sahabat ini pun kalau kita jalankan, maka sebenarnya tidak bertentangan dengan apa yang kita bahas. Karena yang kita bahas tadi kedudukan sahabat dalam riwayat, yaitu yang pertama sahabat itu adalah sahabat, sebagian sahabat munafik, sebagian sahabat itu soleh, sebagian sahabat itu adalah seperti manusia biasa layaknya seperti ini yang kadang melakukan salah dan kadang melakukan kebenaran. Nah, ini sebenarnya kalau mau kita katakan, mungkin orang yang salah juga dalam satu sisi dia bisa meriwayatkan sesuatu yang benar, sehingga kita bisa mengatakan ungdur maqal wala tangdur manqal. Lihat apa yang diucapkannya, jangan melihat siapa yang mengucapkannya. Artinya di sini kita disuruh untuk lebih meneliti pada apa yang dikatakannya, disuruh untuk menerima apa yang dikatakannya, jangan karena melihat orang yang mengatakannya. Nah, oleh karena itu bisa saja di sini kita menerima perkataan seorang munafik bukan karena perkataan dia, tetapi karena yang dia bawa itu adalah sebuah kebenaran. Apalagi ini riwayat dari seorang yang munafik. Kalau dia membawakan riwayat
kita akan mengetahui bahwasanya kalau seandainya riwayat itu memang benar dari Nabi Muhammad SAW, maka kita tentu akan menerimanya, meskipun yang membawa seorang munafik. Oleh karena itu tidak ada tanakut sebenarnya kalau mau kita tarik secara garis besar, bahwasanya idolatus sahabat, ke keadilan sahabat itu hanya diperuntukkan agar kita bisa menerima riwayat para sahabat. Kalau kita katakan sahabat itu munafik, kalau apa yang dibawanya itu benar dari Nabi Muhammad SAW, maka kita pun akan menerimanya, dan itu juga menjadi hujah bagi kita, karena kita tidak lagi melihat siapa sosok orang yang membawa, tetapi kita lebih melihat kepada lebih melihat kepada mafat atau perkataan yang dibawa atau riwayat yang dibawa. Oleh karena itu kita tidak lagi, bukan berarti ketika yang membawa itu orang munafik lalu kita tolak 100%. Enggak. Kita tetap memperhatikan dan melihat itu semua. Apakah ini sesuai dengan fakta? Apakah ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Apabila sesuai, ya kita terima. Tidak kita tolak 100%. Ketika kita mengatakan sahabat itu sebagai munafik, sahabat itu ingin mengatakan kepada kita, penilaian kita terhadap mereka itu harus sesuai dengan fakta. Yang pertama. Yang kedua, dalam kita menerima riwayat itu tidak boleh sahlun, tidak boleh kita itu mempermudah diri, menggampangkan kita menerima riwayat. Kita harus benar-benar meneliti riwayat itu dengan benar. Artinya apa? Jangan mudah kita percaya, karena ditakutkan riwayat-riwayat yang datang itu bukan riwayat-riwayat sebenarnya, melainkan itu hasil kreasi-kreasi dari mereka. Sebagaimana dinyatakan yadul ulya atau tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ketika seseorang bertanya, ya Abu Hurairah, asami tahada min Rasulillah, wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar ini dari Rasulullah? La. Padahal pertama mengatakan sami tu min Rasulillah atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika ditanya, Abu Hurairah mengatakan, la, aku nggak dengar dari Rasulullah. Terus bagaimana? Katanya ada min kaisi Abi Hurairah. Ini dari kis min kaisin Abi Hurairah. Ibaratnya ini dari sakunya Abu Hurairah. Nah, ini kan menandakan bahwasanya Abu Hurairah berkata dari sisi dirinya. Oleh karena itu, keadilan sahabat, kalau yang dimaksudkan keadilan sahabat itu adalah menerima riwayat-riwayat dari sahabat, maka itu sebenarnya tidak ada tanakut, tidak bertentangan dengan konsep yang kita paparkan, yaitu sahabat itu memiliki 3 tingkatan. Kita ingin melihat sahabat dari sisi yang hakikat yang benar. Akan tetapi kalau di antara sahabat yang munafik itu membawa sebuah berita yang benar, maka tentunya kita akan terima. Sama saja. Akan tetapi kita harus jelas, ketika kita katakan sahabat itu munafik, sahabat itu ini, sahabat itu adalah orang-orang fasik, maka sahabat itu sebagian adalah orang fasik, maka kita telah memberikan memberikan garis merah kepada mereka. Artinya kita harus lebih hati-hati terhadap orang ini. Riwayat-riwayat yang mereka bawa itu perlu dipertanyakan kembali. Nah, kemudian kita masuk pada selanjutnya. Ini jadi paham ya. Kita dalam penjabaran ini bahwasanya sahabat itu dalam pembahasan sahabat ini, kita sebenarnya pembahasan sahabat itu sangat luas. Bahkan banyak sekali kitab-kitab yang ditulis hanya dengan tema sahabat. Ada yang temanya keadilan sahabat, ada sahabat itu sendiri, ada pembagian-pembagian. Antum bisa baca kitab-kitab seperti kitabnya As-Sahabah, punyaan karya dari Syekh Farhan Al-Maliki. Kemudian antum bisa baca juga karya Syekh Ali Jum'ah tentang sahabat dan ulama-ulama yang lain. Bahwasanya di situ sangat banyak sekali pembahasan yang perlu kita gali.
tentunya berkenaan dengan sahabat. Oleh karena itu, jangan mencukupkan dengan penjabaran yang sangat ringkas ini, sehingga kita bisa mendapatkan makna itu, makna sahabat, pembagian sahabat itu secara benar. Dan kita tidak termasuk orang yang hanya ikut-ikutan di dalamnya dalam menyikapi sebuah keyakinan. Kesimpulan, sahabat menurut pandangan riwayat bisa dilihat dari berbagai sisi. Ketika tema sahabat mau dibedah dengan kepala netral dan tidak cenderung pada satu kelompok, maka kesimpulan kita akan sama. Bahwa Al-Quran juga mengklasifikasikan sahabat menjadi beberapa golongan, antara lain munafik, fasik, as-sabiqun al-awwalun, dan mereka yang masih mencampur adukan perilaku baik dan buruk. Ini riwayat ini pun sejalan dengan Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran juga menjelaskan sebagian dari sahabat itu adalah orang-orang yang munafik, sebagian dari sahabat itu adalah orang-orang yang fasik, sebagian dari mereka adalah sabiqun al-awwalun, adalah orang-orang yang berada di garis terdepan baik dalam keislaman mereka maupun dalam perilaku mereka. Dan ada juga orang-orang yang masih mencampur adukan antara kebaikan dan keburukan. Nah, cukup sekian. Mungkin ini pembahasan yang Al-Fakir ketekankan berkenaan dengan sahabat dalam pandangan riwayat. Insya Allah nanti akan kita jabarkan lebih panjang lagi di dalam modul, karena waktu yang sedikit dan kita harus memanage ini semua. Jadi nanti kita akan tulis, dan apabila antum ada sesuatu hal yang masih perlu ditanyakan atau ada kritikan terhadap pembahasan ini, nanti silahkan disampaikan. Artinya kita tidak menutup kritik, karena yang kita bahas ini kita sama-sama belajar, dalam artian kita sama-sama mencari ilmu, bukan kebenaran itu dimonopoli oleh satu. Mungkin cukup sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.